Sobat Desa, ini bukan rumah hantu, ini bukan rumah yang horor, tapi ini adalah rumah dari warga di Desa Kepoharjo yang dulu sempat menjadi korban erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Bagaimana kondisinya sekarang dan bagaimana aktivitas warga di desa ini? Simak selengkapnya bersama Cerita Desa Indonesia. Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 masih meninggalkan sejuta cerita. Mulai dari rumah warga yang masih kokoh berdiri namun sudah tidak dihuni, dan berbagai jenis peralatan rumah tangga yang menjadi korban panasnya Gunung Merapi ketika erupsi. Berbagai koleksi benda-benda peninggalan milik warga saat erupsi Gunung Merapi ini seakan berbicara kepada para setiap pengunjung yang melihat keberadaannya. Bagaimana kondisi pemukiman warga desa di lereng Gunung Merapi yang terdampak erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010? Simak selengkapnya bersama Cerita Desa Indonesia. Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala pintu rezeki dan karirnya. Amin. Sobat Desa, kali ini tim Cerita Desa Indonesia akan mengajak Sobat Desa semuanya untuk berkunjung ke Desa Kepoharjo di Kecamatan Cangkringan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan kali ini akan kita mulai dari kota Yogyakarta menuju ke Desa Kepoharjo melalui jalan utama Kaliurang. Sobat Desa, perlu diketahui bahwa kawasan ini adalah kawasan yang sangat berbahaya dan rawan terhadap banjir lahar dingin serta awan panas ketika erupsi Merapi. Maka kami menghimbau kepada Sobat Desa yang akan berkunjung dan berwisata ke kawasan ini untuk senantiasa waspada dan patuh terhadap para pemandu wisata yang ada di sini. Halo Sobat Desa, saat ini kita masih berada di kawasan Desa Kepoharjo, tepatnya di Kecamatan Cangkringan. Nah, kita bisa melihat ya, ini adalah rumah warga yang sudah tidak dihuni dan ditinggalkan oleh penghuninya karena sudah dipindah ke lokasi yang lebih aman. Sobat Desa, kita bisa melihat ya di sini. Ini rumah-rumah warga yang dulu menjadi korban erupsi pada tahun 2010. Di sini sudah banyak semak belukar begitu ya, sudah tidak dihuni dan nampaknya sudah tidak dirawat lagi karena memang kawasan ini sudah masuk ke area berbahaya. Nah Sobat Desa, kita bisa melihat ya sekitar ini sudah banyak sekali alang-alang, kemudian rerumputan. Kita juga bisa melihat bangunannya ada yang sudah jebol bagian atapnya. Ini kemungkinan karena menanggung beban abu vulkanik ya pada waktu erupsi tahun 2010. Dan kita akan coba melihat suasana desa yang sudah tidak dihuni ini. Kemudian nanti kita akan coba untuk menuju ke Huntap atau hunian tetap warga Desa Kepoharjo atas. Nah, ini salah satu rumah yang menjadi korban erupsi Merapi tahun 2010. Kita bisa lihat ya, ini kusen pintunya sekarang tinggal segini. Ini masih tertimbun oleh material vulkanik. Dan kita coba masuk ya Sobat Desa. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini kusennya terbakar ya, sudah jadi areng ya, ini jadi materi karbon begitu ya.
Nah, lihat, kita masuk ke dalamnya, kita bisa melihat bahwa bangunan ini benar-benar tertimbun material vulkanik. Nah, konon katanya dulu daerah sini itu banyak sekali bangunan-bangunan perumahan warga, tapi sekarang sudah menjadi kebun seperti itu, dan di sini banyak sekali rumah-rumah yang tinggal kelihatan atasnya saja. Sobat Desa, saat ini kita sedang melihat beberapa koleksi barang-barang milik warga yang menjadi korban awan panas Gunung Merapi. Dari koleksi ini kita bisa melihat bahwasanya banyak cerita yang terjadi saat erupsi melanda kampung ini. Halo Sobat Desa, sekarang kita sudah sampai di Desa Petung, Kepoharjo, Cangkringan, Sleman. Nah, ini kita sudah melihat beberapa sepeda motor ya yang menjadi korban erupsi Merapi tahun 2010. Kita bisa melihat barang-barang milik warga yang terkena dampak erupsi Merapi ya. Kita bisa lihat di sini yang pertama ada sebuah sepeda motor. Ini sepertinya sepeda motor bebek begitu ya. Nah, Sobat Desa bisa melihat ya, sampai dengan mesin-mesinnya itu jadi membatu. Nah, di sebelahnya masih ada juga motor. Ini sepertinya motor Matic begitu ya. Oh, ada tulisannya. Ini motor Suzuki Spin. Sobat Desa bisa lihat betapa panasnya awan panas atau wedus gembel. Baik, kita bisa lihat ya teman-teman. Kerangka motor salah satu bukti harta benda yang tidak sempat terselamatkan pada saat erupsi 2010. Nah, di sini ada beberapa motor lainnya juga. Saya tidak bisa berkata banyak lagi ya. Ini sangat-sangat banyak sekali cerita yang disimpan oleh barang-barang ini, dan semoga warga yang menjadi korban ini bisa mendapatkan ganti yang lebih baik lagi, dan korban yang tidak terselamatkan bisa menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita lanjutkan Sobat Desa. Sobat Desa, ini adalah alat elektronik milik warga ya. Kita bisa melihat bahwasannya peralatan elektronik pun bisa dengan sangat mudah meleleh. Jadi tidak bisa terbayangkan betapa panasnya awan panas atau wedus gembel. Nah, Sobat Desa,
kita akan melanjutkan melihat kondisi barang-barang yang ada di sini ya. Nah, ini adalah kondisi peralatan pertanian warga yang dulu sempat ditinggalkan begitu saja karena memang tidak memungkinkan untuk menyelamatkan harta benda. Ini ada kulkas begitu ya. Kita nggak berani membuka karena ini adalah barang koleksi ya, dan memang tidak boleh untuk dipegang. Nah, ini beberapa peralatan ya. Ini kalau sobat desa tahu, ini adalah ke setrika itu apa namanya, setrika pakai arang. Kemudian di sini ada gantungan baju. Di sana ini ada semacam buku kalau nggak salah ya, buku. Ini adalah peralatan tulis. Kita bisa melihat dengan jelas ya. Ini meleleh, ini benar-benar meleleh menjadi satu. Dan selanjutnya di sebelah sini ini adalah drum ya, bukan drum atau apa nih ya? Kalau di tempat saya namanya drum. Oh, ini tong plastik begitu ya. Sobat desa bisa melihat ini memang benar-benar meleleh, hampir meleleh sebagian. Dan ini ada yang tinggal setengah begitu ya. Ini adalah, oh ini jerigen-jerigen ya. Ini jerigen-jerigen dari plastik, semuanya meleleh. Ini adalah tandon air di atas sini juga meleleh. Nah, ini banyak sekali harta-harta benda masyarakat yang tidak sempat untuk terselamatkan. Nah, di bawah sana itu juga, oh ini tas, ini sepertinya tas ya, tas anak kecil. Nah, kemudian kita geser ke sana, ini juga ada ember-ember dari plastik begitu ya, ember-ember dari plastik yang benar-benar meleleh. Selanjutnya kita akan geser ya, sobat desa. Selanjutnya ini ada foto yang menunjukkan sebuah awan yang meletus, ini membentuk gambar Mbah Semar. Kemudian lagi di atasnya itu membentuk lafal Allah, awan begitu ya. Selanjutnya ada di bawahnya juga, ini adalah bukti sebuah awan berbentuk Mbah Petruk, tokoh pewayangan juga. Kemudian di sebelahnya lagi ada koleksi foto yang menggambarkan tentang bentuk awan panas yang menyerupai sebuah wajah. Di atasnya juga ada lagi, ini sobat desa bisa melihat dengan jelas ya, gumpalan awan panas ini sangat mirip dengan sebuah wajah. Dan sobat desa bisa melihat koleksi ini di museum mini di sini ya. Nah, sobat desa, selanjutnya adalah koleksi dari barang-barang yang ada di dalam rumah. Ini yang pertama kita bisa melihat, ini sepatu ya. Ini sepatu-sepatu dari salah satu milik warga. Dan ini adalah tas-tas milik warga yang benar-benar rusak. Ini bisa kita lihat ya. Di sini mereka ada bekas bakar ya, terbakar begitu ya. Kemudian ini juga ada tas, ini juga kita bisa melihat hasil terbakar begitu ya. Dan sobat desa, di sebelah sini kita bisa melihat ini benar-benar soko itu tiang rumah ya. Tiang rumah ini masih banyak sekali arang ya, arang yang menempel ya, karena memang bangunan ini menjadi salah satu saksi tentang betapa panasnya wedhus gembel ataupun lahar panas yang ada di sini. Ini ruang tamu ya teman-teman semuanya. Ini ruang tamu di sini. Ya, ini tempat duduk begitu. Tempat duduk yang biasa diberikan oleh tuan rumah ketika ada tamu, biasanya dipersilakan duduk di sini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Cerita Desa Indonesia agar channel kesayangan kita ini dapat terus berkembang memberikan konten berkualitas tentang desa-desa di seluruh Indonesia. Saya Habib dan Jawa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.